Halo guys, gimana nih kabar kalian? Tentu baik dong ya. Wah, kayaknya lama banget ya kita nggak jumpa. Kali ini Seka Story akan membahas drama Korea yang berjudul Ghost Electronic. Dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang yang tangan dan kakinya sedang diikat. Sepertinya orang tersebut sedang disekap. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah orang itu akan dibunuh? Tentu tidak, karena kali ini Seka Story akan membahas drama Korea yang bergenre romance dan komedi. Untuk lanjut cerita kali ini, bisa kali ya like, komen dulu sebagai uang parkir. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman kalian ya, oke? Film berputar kembali di mana kita diperlihatkan seorang laki-laki yang akan melompat dari sebuah gedung. Laki-laki itu bernama manajer Ba. Saat genting itu, ada seorang karyawan bernama Lee Sang-sik yang merupakan karyawan dari tim 3 pemasaran. For your information ya guys, di film ini tim 3 pemasaran merupakan tim yang sangat payah. Itu mengapa sebabnya manajer Ba tidak mau gabung dengan tim itu. Kembali ke film, setelah negosiasi yang cukup singkat, manajer Ba tetap melompat. Saat Lee Sang-sik mulai panik dan berlari untuk meraihnya, dan ternyata 옛날부터 무단결근하고 그러시면 진짜 큰일 납니다. 아니 무단 퇴사다 마크스 족가라 저녁대 해부장님. setelah melompat, manajer Ba dia membuat keriuhan lagi dengan membongkar kejelekan perusahaan kepada wartawan, sehingga membuat semua tim bekerja di perusahaan tersebut diinterogasi kecuali tim 3 pemasaran. Lee Sang-sik yang merupakan karyawan junior berusaha menampakkan semua kelebihan yang ada di timnya. Namun benar saja, tim 3 pemasaran adalah tim yang sangat payah. Waktu istirahat tiba, Lee Sang-sik yang sedang menyukai seorang karyawan dari tim lain pun meluangkan waktu untuk mengobrol bersama, sembari memperbaiki laptop pujaan hatinya itu. Setelah selesai, Hayoung berterima kasih dengan mengatakan akan membelikannya minuman untuknya. Melihat adanya peluang, Lee Sang-sik langsung menawarkan untuk minum bersama malam ini. Namun Hayoung menolak dan Hayoung menawarkan untuk nanti pergi jam 7 tepat. Lee Sang-sik yang melihat adanya peluang akhirnya mengiyakan ajakannya itu. Tak lama kemudian, Hayoung memperhatikan komentar yang ada di iklan yang Lee Sang-sik buat. Dan benar saja, akibat iklan itu membuat kekacauan di bagian kantor. Sanbi yang merupakan senior Lee Sang-sik itu langsung mencarinya dengan murkanya. Begitupun sebaliknya, Lee Sang-sik yang ingin menjelaskan semuanya itu pun langsung lari menemui Sanbi-nya. Saat mereka sama-sama mencari, akhirnya mereka pun berhadapan. Sanbi yang murka langsung mengejarnya dan mengatakan akan membunuhnya. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Di sisi lain, timnya mendapatkan telepon dari bagian eksekutif, yang tentu saja hal tersebut benar-benar merupakan masalah. Sebagai manajer umum, Ki Song-nam dipanggil untuk bertanggung jawab, dan di sana telah diputuskan tim audit akan menginterogasi tim 3 pemasaran. Mendengar hal itu, tim 3 pemasaran membuat suatu rencana. Namun sebelum memulai rencana, sepertinya tim audit lebih cepat dan membuat semua tim 3 pemasaran merangkak ke bawah meja untuk bersembunyi. Karena kepepet, akhirnya seorang dari mereka menyarankan bahwa Lee Sang-sik harus berbohong dan mengatakan bahwa HP-nya diretas. Namun karena kejujuran Lee Sang-sik itu sendiri, dia tidak mau mengatakan hal tersebut dan mencoba memaparkan idenya ke teman rekan kerjanya itu. Karena kekonyolan itu, semua tim sepakat untuk menyembunyikan Lee Sang-sik dan hal ini bisa menjawab adegan di awal film. Saat mereka selesai dengan Lee Sang-sik, mereka dikejutkan dengan ketua tim audit karena menghindari masalah, lagi-lagi mereka melakukan hal yang konyol. Sesi interogasi pun dimulai. Saat interogasi, mereka merencanakan ada beberapa pembagian kelompok, seperti kelompok yang terkejut, kelompok yang menyedihkan, hingga kelompok yang baik hati. Namun sayang sekali, usaha mereka sia-sia karena ketua tim audit itu berhasil mengetahui semua rencananya. Dan pada akhirnya, ketua tim audit menyimpulkan bahwa Lee Sang-sik mendapatkan perundungan dari para seniornya. Dan jika hal tersebut benar terjadi, maka akan segera ditindaklanjuti. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba ruangan yang digunakan untuk menyembunyikan Lee Sang-sik
lampu tiba-tiba error. Dan saat kita lihat, benar saja hal tersebut dilakukan oleh Lee Sang-sik yang sedang mencoba untuk meminta bantuan. Semua orang panik tentunya. Tapi betapa beruntungnya mereka, karena ketua tim audit mengira itu hanyalah lampu yang rusak. Menghindari semuanya terbongkar, semua anggota menggiring ketua audit itu ke tempat lain. Sedangkan Lee Sang-sik yang ingat bahwa dia ada janji dengan pujaan hatinya, berusaha keras melepaskan diri dari hal itu. Dan finally, Lee Sang-sik bisa membebaskan dirinya. Dan hal tersebut membuat kembali kekacauan di timnya. Karena ketua tim audit melihat keadaannya yang saat ini sangat buruk. Melihat kekacauan itu, Sanbi mengajaknya untuk berbicara. Saat mereka berbicara, mereka mulai beradu argumen dan mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka tidak menyukai satu sama lain. Saat Sanbi ingin pergi, pintunya tiba-tiba terkunci. Melihat hal itu, Lee Sang-sik mencoba membantunya. Namun lagi dan lagi, Lee Sang-sik melakukan kesalahan yang akhirnya membuat hidung Sanbi mimisan. Sanbi yang sudah melewati hal buruk pun pulang. Dan di apartemennya itu ada 2 rekan dari tim 3 pemasaran yang sama-sama bekerja di Gauss Elektronik. Adegan berpindah ke keluarga pemilik Power Gauss. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang ahli waris yang bernama Baekmatan yang ingin memulai hidupnya dari nol dengan menjadi seorang karyawan di Gauss Elektronik. Meskipun dia merupakan pewaris dari Power Elektronik, dia juga mempunyai sifat yang konyol. Dimulai dari dia pergi dengan payung layang sampai tertabrak mobil karena berdiri di tengah jalan. Esoknya, Sanbi diganggu lagi oleh Lee Sang-sik yang mengirimnya begitu banyak pesan. Dan pada saat dia keluar dari apartemennya, betapa terkejutnya dia ketika melihat Lee Sang-sik keluar dari sebelah kamar apartemennya. Karena sama-sama tidak menyukai hal itu, akhirnya mereka berdua sepakat untuk berpura-pura tidak saling mengenal ketika tidak di dalam kantor. Saat akan pergi ke kantor, Sanbi tidak mau berada dekat dengan Lee Sang-sik. Akhirnya menaiki bus yang salah sehingga menyebabkan Sanbi datang telat ke kantornya. Adegan berputar kembali ketika Baekmatan memperkenalkan dirinya kepada tim 3 pemasaran. Dan begitu pun sebaliknya, mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Lee Sang-sik yang sangat gugup membuat dirinya ditertawakan oleh anggota tim lainnya. Saat itu Kang Mi yang merupakan anggota tim 3 pemasaran datang, dan betapa terkejutnya. Karena pria yang di depannya itu saat ini merupakan pria yang bertemu dengannya pada malam lalu. Saking gugupnya Kang Mi ketika ia melihat Baekmatan, dia langsung melakukan hal-hal yang konyol. Lee Sang-sik yang merupakan senior Baekmatan langsung mengajaknya melakukan hal-hal kecil bersamanya. Seperti makan bersama, mengajarinya membuat salinan dokumen, hingga minum kopi bersama. Baekmatan yang tidak pernah makan sembarangan pun sangat menikmati makanan dan kopi yang diminumnya. Karena kedatangan anggota tim baru, akhirnya tim 3 pemasaran mengadakan minum bersama. Di sana Baekmatan yang selalu ingin steril selalu membawa peralatan makanan sendiri, yang membuat semua anggota merasa cukup geli tentunya. Namun tiba-tiba semua mata tertuju ke Kang Mi yang memakai masker elektrik saat minum itu. Baekmatan yang melihat hal itu akhirnya mendekati Kang Mi dan mengatakan sesuatu hal yang membuat Kang Mi menyeretnya keluar ruangan. Saat di luar ruangan, Baekmatan memberikan surat ke Kang Mi yang membuat hal itu Kang Mi merasa bahwa Baekmatan menyukainya. Pada akhirnya Kang Mi yang pulang menaiki taksi membuka surat yang diberikan Baekmatan. Namun betapa kagetnya dia bahwa yang diterimanya bukanlah surat cinta, melainkan surat kronologi yang terjadi pada malam itu dan surat tagihan atas kerugian yang dibuatnya oleh Kang Mi. Adegan beralih ketika Sanbi yang meminta bantuan Lee Sang-sik untuk mengusir laba-laba di apartemennya. Lee Sang-sik yang baik hati akhirnya membantu Sanbinya. Saat ia sedang membantu Sanbinya, ia mendapatkan chat dari Hayong yang akan pergi ke sana. Karena hal itu, Lee Sang-sik segera pergi ke apartemennya sendiri untuk bersiap-siap tentunya. Namun Sanbi yang sangat fobia dengan laba-laba datang menghampiri Lee Sang-sik lagi dan hal itu membuat kegaduhan sehingga saat mereka jatuh bersama di depan apartemen dan hal itu dilihat oleh Hayong.
Lee Sang-sik yang mendapati hal itu esoknya meminta Sanbi untuk menjelaskan semuanya kepada Hae-young. Saat bertengkar di tangga darurat, tiba-tiba hal tersebut dilihat kembali oleh Hae-young, dan tentunya hal tersebut membuat Lee Sang-sik menjadi lebih frustasi. Karena saking frustasinya, akhirnya Lee Sang-sik memohon kepada Sanbi-nya untuk meluruskan semuanya ke Hae-young. Karena melihat Lee Sang-sik yang terus-menerus memohon, akhirnya Sanbi mau membantunya. Di sisi lain, Baekmatan yang telah dinasihati oleh seniornya akhirnya membeli minuman yang ada di mesin milik manajer. Namun ketika dia akan memasukkan uang, dia tidak mempunyai uang pas. Kemudian ia berteriak menghadap langit dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Dan semua hal itu dilihat oleh anggota dari tim 3 pemasaran. Sontak mereka merasa iba, karena mereka pikir Baekmatan merupakan seorang yang sebatang kara. Tapi ketika kita lihat lebih jelas lagi, sebenarnya Baekmatan sedang berbicara ke drone yang sedang mengawasinya. Wah, sudah iba, ternyata salah ya guys ya. Baekmatan yang tidak suka hidupnya diawasi akhirnya meminta Kang Mi untuk menyingkirkan drone itu. Dengan imbalan hutangnya akan dipotong setiap kali membantunya. Kembali lagi dengan Sanbi yang menemui Hae-young untuk membantu Lee Sang-sik. Di sana Hae-young menceritakan bahwa sebenarnya dia mempunyai pacar dan tidak sama sekali menyukai Lee Sang-sik. Mendengar Lee Sang-sik yang hanya dimanfaatkan oleh Hae-young, Sanbi merasa iba kepada Lee Sang-sik. Namun Sanbi tidak tega menyampaikan kebenarannya kepada Lee Sang-sik. Di sisi lain, Lee Sang-sik yang sudah merasa lega karena Hae-young tidak salah paham lagi, akhirnya memutuskan untuk menembak Hae-young yang ke-10 kalinya. Betapa kurang beruntungnya Lee Sang-sik. Ketika ia sudah menyiapkan kejutannya, ternyata Hae-young sudah punya pacar. Lee Sang-sik yang sangat kecewa akhirnya membuang semua kostumnya ke tempat sampah dan menangis di tempat sampah tersebut. Sanbi yang melihat hal itu akhirnya memayunginya. Lee Sang-sik yang sudah sangat kecewa akhirnya memilih untuk menghindari Hae-young. Namun ketika Lee Sang-sik sedang berusaha melakukannya, Hae-young kembali lagi untuk mendekatinya dan mengatakan bahwa dia ingin selalu berada di sisinya. Wah, kayaknya Hae-young memang pemain handal ya guys ya. Adegan kembali lagi pada Baekmatan dan Kang Mi. Yang di sini Kang Mi sudah tahu bahwa Baekmatan merupakan ahli waris dari Power Group. Untuk mencegah Kang Mi membongkar rahasianya, Baekmatan selalu membututi Kang Mi, kemanapun Kang Mi berada tentunya. Di sisi lain kita diperlihatkan lagi dengan Hae-young yang datang ke apartemen Lee Sang-sik. Yang di sana ada Sanbi dan Aziz, teman sekamarnya. Mereka menghabiskan waktu makan bersama. Setelah selesai makan, Lee Sang-sik mengantar Hae-young untuk pulang. Di perjalanan, Lee Sang-sik mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima Hae-young yang suka kencan dengan banyak orang. Saat Lee Sang-sik menjelaskannya dengan terbata-bata, ada 4 orang laki-laki menghampiri mereka dan menyapa Hae-young tentunya. Ternyata ia adalah kekasih yang lainnya, Hae-young. Saat itu Lee Sang-sik melihat cincin yang sempat akan diberikannya kepada Hae-young. Ternyata Hae-young mengira bahwa cincin itu dari pria itu. Saat itu mereka mulai menyadari satu sama lain bahwa cincin tersebut adalah milik Lee Sang-sik. Saat sedang terpojok, tiba-tiba Aziz teman sekamarnya datang dan mengatakan bahwa Lee Sang-sik sebenarnya sudah mempunyai pacar. Hal itu dilakukannya untuk menyelamatkan Lee Sang-sik dari harga dirinya yang akan jatuh. Dan betapa kagetnya Sanbi saat ditunjuk Aziz sebagai pacar Lee Sang-sik. Sanbi yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menyetujui untuk berpura-pura menjadi pacar Lee Sang-sik. Esok harinya di kantor, Lee Sang-sik dan Sanbi memakai baju yang sama. Hal tersebut membuat Lee Sang-sik melepas bajunya, dan hal tersebut juga membuat Lee Sang-sik dimarahi oleh manajer umumnya. Di sisi lain, Baekmatan meminta saran kepada Kang Mi agar penyamarannya tidak terbongkar. Kang Mi pun menyarankan untuk Baekmatan bersikap rendah hati supaya identitasnya tidak terungkap. Sedangkan Lee Sang-sik menyarankan supaya tegas agar tidak bisa ditindas, sehingga pada akhirnya ia melakukan hal yang konyol lagi.
Malam pun datang, dan semua anggota tim 3 pemasaran pulang ke kediamannya masing-masing. Begitu juga dengan Sanbi dan Lee Sang-sik. Karena mereka satu tujuan, akhirnya mereka pergi bersama. Di perjalanan sepatu Sanbi rusak, dan akhirnya Lee Sang-sik menggendong Sanbi. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan kembali dengan kedatangan Hayoung yang menyapa Lee Sang-sik yang pada akhirnya membuat Sanbi jatuh dari gendongan dan berakhir tangannya digips. Di rumah sakit, Sanbi kembali lagi berpura-pura menjadi pacar Lee Sang-sik. Namun tanpa diketahui, sebenarnya Hayoung sudah mengetahuinya, dan tentu saja hal tersebut membuat Sanbi malu. Tidak sampai di situ, Lee Sang-sik yang merasa bersalah dengan Sanbi akhirnya memutuskan untuk merawatnya. Dan bisa kita lihat sepertinya Sanbi ini sudah mulai jatuh cinta kepada Lee Sang-sik. Hari pun berganti, tiba saatnya peluncuran alat pijak. Kali ini tim 3 memimpin proyek tersebut. Namun, lagi-lagi proyek itu gagal, dan pada akhirnya membuat semua orang kecewa. Lee Sang-sik yang pergi dengan temannya untuk minum saat jam pulang, akhirnya langsung ke rumah Sanbi karena dipanggil. Karena suasana yang mendukung dan perasaan Sanbi yang sudah mau meledak, akhirnya mereka berciuman. Namun hal tersebut dilihat oleh Aziz, teman sekamar Lee Sang-sik. Mendapati hal itu, mereka langsung beralibi bahwa itu hanyalah salah paham dan mengatakan itu hanyalah salam hangat untuk teman. Karena keadaan yang semakin semrawut, akhirnya Sanbi mengusir Lee Sang-sik dan Aziz keluar dari apartemennya. Lee Sang-sik sendiri terus membayangkan Sanbi sampai-sampai dia ingin selalu menghubungi Sanbi. Begitu juga sebaliknya, Sanbi terngiang-ngiang oleh hal itu. Dan pada akhirnya Lee Sang-sik mengirimkan pesan dan membuat mereka berdua salah paham lagi. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya kesalahpahaman mereka pun bisa diluruskan dan mereka sepakat untuk menjalin sebuah hubungan. Namun di sini mereka menyembunyikan hubungan mereka dan membuat kode dari kedipan mata. Saat melakukan kode, mereka tertangkap basah oleh rekan mereka. Namun untungnya kebenaran mereka yang sudah berkencan masih bisa disembunyikan. Beralih lagi ke Baekmatan yang sedang didekati oleh Hayoung. Sepertinya Hayoung sangat tertarik dengan Baekmatan. Namun bukannya menjadi suka, Baekmatan malah merasa risih dan membuat dirinya bersembunyi di belakang Kang Mi. Sementara itu juga Baekmatan mendapat gaji pertamanya. Namun dia sangat kaget karena gajinya sangat kecil, sehingga ia menanyakan ke bagian penggajian. Setelah menanyakan hal itu, ia menjadi stres, apalagi karena semua kartu kreditnya dibekukan oleh orang tuanya. Adegan berputar kembali ke Lee Sang-sik dan Sanbi yang sedang menikmati makan malamnya, dan hampir saja ketahuan oleh rekan kerjanya. Menyadari hal itu, mereka memutuskan untuk pulang, dan di pertengahan jalan mereka bertemu Hayoung, yang kemudian mengatakan yang tidak disukai oleh Sanbi, yang tentunya membuat Sanbi marah. Namun hal itu dapat dilerai oleh Lee Sang-sik. Dan dari hal itu, mereka malah tambah bucin loh. Bahkan Sanbi sudah mulai berani nih melakukan hal romantis di tempat kerja. Baekmatan yang sudah menyukai Kang Mi menolak untuk dijodohkan dan bahkan menolak untuk kembali ke perusahaan ayahnya. Dan karena hal itu, ayahnya mencuri ide proyek dari Baekmatan dan membuat Baekmatan pergi menemui Lee Sang-sik untuk ikut tinggal di apartemennya. Aurora yang mengetahui hal itu pun akhirnya menemui Baekmatan dan mengatakan bahwa dia sudah memerintahkan Kang Mi untuk menjauhinya. Mendengar hal itu, Baekmatan langsung datang menemui Kang Mi karena khawatir dan membuatnya mengatakan bahwa dia menyukainya. Sayangnya, Kang Mi menolak Baekmatan dan membuat Baekmatan sangat patah hati. Adegan kembali lagi beralih di saat tim pemasaran 3 yang mendapatkan rekaman CCTV. Lee Sang-sik dan Sanbi yang panik akhirnya menutupi tampilan layar CCTV itu. Namun saat dilihat dengan jelas lagi, ternyata yang ditampilkan adalah tangkapan CCTV antara manajer Cha dengan Gowari. Dan satu demi satu pun kisah romansa kantor mulai terbuka. Lee Sang-sik yang sedang berkunjung di apartemen Sanbi tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan orang tua Sanbi, yang akhirnya membuat semua orang salah paham. Namun, lagi dan lagi hal itu membuat efek yang baik.
Lee Sang-sik yang ingin bisa diandalkan oleh Sanbi akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Lee Sang-sik yang menyadari akan perpisahannya dengan Sanbi akhirnya menyiapkan kejutan untuk Sanbi. Dan hal tersebut membuat mereka lebih dekat lagi sebagai seorang kekasih. Esok harinya, Lee Sang-sik dikejutkan oleh pengumuman dari manajernya bahwa dia tidak diterima lamaran kerjanya di luar negeri. Sanbi yang mendengar hal itu pun sangat lega dan tertawa lepas ketika mendengarnya itu. Adegan berputar kembali di mana Baek Seo-jam yang merupakan salah satu anggota tim pemasaran 3 mendapat juara pertama dalam novelnya. Karena hal itulah mereka mengadakan pesta untuk merayakannya. Di dalam pesta, saat tenang tiba-tiba Sanbi bertanya apakah mau memanggil taksi kepada Lee Sang-sik. Semua orang pun terheran-heran dan betapa sangat mengejutkannya. Di sini Sanbi jujur bahwa dia menjalin hubungan spesial dengan Lee Sang-sik. Dan ternyata semua anggota sudah mengetahuinya dan membuat taruhan untuk hal itu. Yang taruhan itu dimenangkan oleh Baek Matan. Dan film pun selesai, diakhiri dengan Aziz yang melamar pekerjaan di Gauss Elektronik. Wah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye.